Apa itu glikolisis? Glikolisis merupakan proses pemecahan satu molekul glukosa atau senyawa kimia dengan 6 atom karbon yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif bisa juga disebut sebagai reaksi antara, karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Pada proses glikolisis, terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu endergonik dan eksergonik. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya, proses dekarboksilasi oksidatif yang berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi satu asetil CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA. 2 molekul asetil CoA akan menuju tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Glikolisis bersifat eksergonik dan endergonik. Endergonik itu bersifat memerlukan ATP atau dalam bahasa kimianya, endergonik merupakan reaksi menyerap energi dari lingkungan sekitar. Endergonik terjadi pada reaksi tahap ke fosfat yang berasal dari reaksi penguraian ATP menjadi ADP. Ditambahkan pada atom C, nomor 6 pada glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dengan bantuan enzim heksenikase. Ini menandakan bahwa diperlukannya satu molekul ATP dalam prosesnya. Fosfat dari penguraian ATP menjadi ADP diperlukan untuk menambah fosfat pada rantai C. Pada fruktosa 6 fosfat menghasilkan fruktosa 1, 6 bis fosfat. Eksergonik menghasilkan ATP, atau dalam bahasa kimianya, reaksi ini melepaskan sejumlah energi ke lingkungan. ADP mengikat gugus fosfat yang berada di sitosol, menghasilkan ATP dan 1. 3 bisfosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. PEP melepaskan gugus fosfatnya ke ADP, sehingga berubah menjadi ATP dan PEP berubah menjadi asam pirufat. Tahapan glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan glikolisis. Glikolisis atau biasa disebut dengan sugar splitting atau pemecahan glukosa. Pada tahapan ini, glukosa dipecah menjadi struktur lain yang berikut penjelasan tentang proses glikolisis. Glikolisis memiliki 10 tahapan. Tahapan yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim yang berperan pada proses ini adalah heksokinase, yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, hingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Lalu tahap kedua, glukosa merubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzim yang berfungsi adalah fosfoglukoisomerase. Dan tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berfungsi adalah fosfofruktokinase, yang mentransfer gugus fosfat dari ATP. Tahapan yang keempat, enzim aldolase memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 gula yang memiliki 3 karbon berbeda, yaitu gliseraldehida 3 bifosfat atau G3P dan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Lalu tahapan yang kelima, terjadi konversi antara DHAP dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai keseimbangan. G3P yang akan digunakan pada tahapan berikutnya, atau tahap ke-6. Tahap 1-5 disebut investment energi, atau menggunakan energi, karena ATP digunakan 2 buah, atau 2 kali pada proses 1-5. Tahapan yang ke-6, G3P diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah. Enzim yang berperan pada fase ini adalah triose-fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi. Yang pertama,
G3P akan dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan pada pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Tahapan yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahapan ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga dihasilkan 2 ATP. Enzim yang berperan adalah fosfogliserokinase. Tahapan yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Lalu tahapan ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenolbirufat atau PEP dengan enzim enolase. Dihasilkan 2 molekul H2O pada tahap ini. Lalu yang tahap terakhir, tahap ke-10, fosfoenolbirufat akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP 2 buah berasal dari ADP. Dari tahap 6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP 4 buah, dikenal sebagai tahap menghasilkan energi. Nah, selanjutnya itu ada dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria. Pada organisme prokariotik, tahap tersebut berlangsung dalam sitosol atau cairan sitoplasma sel. Adapun reaksi dari dekarboksilasi oksidatif ini, yang menjadi bahan dasar dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah asam pirufat yang dihasilkan di glikolisis. Nah, 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Pada proses pengubahannya membutuhkan enzim yaitu koenzim A, kemudian menghasilkan 2 NADH. Nah, karena asam piruvatnya ada 2, sehingga asetil koenzim A yang dihasilkan juga 2, dan koenzim A yang dibutuhkan juga 2. Kemudian NADH yang dihasilkan juga 2. Nah, NADH ini berasal dari 2 NAD+, kemudian menghasilkan hasil sampingan berupa karbon dioksida yang berjumlah 2. Jadi, yang asam piruvatnya tadi ada 3 karbon, kemudian melepaskan 1 karbon dalam bentuk CO2, sehingga menghasilkan asetil koenzim A yang hanya memiliki 2 atom karbon. Selanjutnya adalah skema glikolisis. Berikut adalah gambar dari bagan skema glikolisis. Urutan proses skema glikolisis. Pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai oleh pemecahan ATP menjadi ADP. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. Lalu, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Selanjutnya, molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan mengikat PI atau fosfat organik. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya, 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Lalu, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat kemudian diubah menjadi senyawa fosfoenolpirufat. Lalu fosfoenolpirufat diubah menjadi asam pirufat disertai dengan pembentukan ATP.